Dalam negara demokratis yang menjunjung tinggi prinsip rule of law, pejabat publik semestinya tunduk pada azas transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan terhadap pengawasan rakyat. Namun ketika seorang mantan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dan simbol tertinggi negara menolak atau bahkan menghindari pembuktian atas dokumen fundamental seperti ijazah formalnya, maka publik berhak curiga apakah hukum masih berdiri di atas semua orang atau telah menjadi instrumen pembungkaman demi menjaga narasi tunggal kekuasaan. Inilah konteks dari kontroversi ijazah sarjana Presiden Joko Widodo. Kasus ini berbeda dari narasi hukum biasa. Ia bukan sekedar perkara administrasi, melainkan menyangkut legitimasi, integritas, dan kejujuran dalam kondisi karir politik seorang presiden yang telah memimpin Indonesia selama 2 periode. Namun anehnya, hingga kini ijazah sarjana Jokowi tidak pernah benar-benar diuji dalam proses peradilan yang terbuka. Mari sama-sama kita bahas masalah ini dengan jujur, gamblang, dan mendalam di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pak D. Kali ini kita akan membahas akhir kisah kasus ijazah sarjana Jokowi, antara kekebalan simbolik dan ketakutan akan transparansi. Berbeda dengan ijazah SD, SMP, dan SMA Jokowi yang pernah disengketakan secara formal di pengadilan, ijazah sarjana Universitas Gadjah Mada belum pernah sekalipun diuji melalui mekanisme hukum. Tidak ada gugatan ke PT UN, tidak ada uji material di Mahkamah Konstitusi, tidak ada audit legal atas dokumen itu oleh lembaga negara. Yang justru terjadi sebaliknya. Ketika publik mempertanyakan keaslian ijazah, Jokowi merespon dengan laporan pidana kepada pengkritik. Awalnya, seorang kader PSI mengunggah video berjudul Ijazah Asli Jokowi di kanal YouTube-nya. Alih-alih menutup diskursus, unggahan itu justru memantik gelombang analisis tajam dari sejumlah pakar. 3 di antaranya yang paling menonjol adalah Dr. Roy Suryo, pakar telematika dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga; Dr. Rismon Hasiholan, akademisi dan ahli forensik dokumen; serta Dr. Tifauji Tisuma, epidemiolog dan pemerhati masalah politik. Ketiganya memaparkan secara terbuka dugaan kejanggalan dalam tampilan dan format ijazah Jokowi yang ditampilkan dalam video kader PSI tersebut. Dalam bentuk tanda tangan, desain lambang universitas, jenis font, hingga penulisan gelar akademik, semua dikupas dalam pendekatan semi-ilmiah. Namun alih-alih dijawab dengan klarifikasi resmi atau verifikasi dokumen asli, mereka justru dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penghinaan terhadap mantan presiden dan pencemaran nama baik. Dalam kacamata politik hukum, ini bukan sekedar pelaporan pidana. Ini adalah bentuk transisi hukum dari alat keadilan menjadi alat legitimasi kekuasaan. Jika sebelumnya hukum digunakan untuk menguji keabsahan dan klaim, kini hukum digunakan untuk membungkam pertanyaan. Terdapat beberapa pertanyaan hukum dan etika yang fundamental. Apakah rakyat tidak berhak mempertanyakan keaslian dokumen pejabat publik? Presiden adalah pejabat publik, bukan pribadi. Dokumen seperti ijazah menjadi dasar legal untuk pencalonan. Maka menjadi wajar jika publik bertanya, apalagi jika dokumen itu belum pernah diverifikasi secara terbuka. Apakah mereka yang menganalisa dokumen publik
dapat dikriminalisasi. Menurut Undang-Undang ITE dan Pasal 310 KUHP memang bisa digunakan untuk melaporkan dugaan penghinaan. Tapi kritik berbasis data dan analisa ilmiah, apalagi terhadap simbol kekuasaan negara, dilindungi oleh prinsip kebebasan berpendapat dalam Pasal 28E dan 28F Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya secara langsung di depan publik? Jika ijazah tersebut benar dan tidak bermasalah, pembuktian terbuka akan meredam konflik dan polemik. Menolak menunjukkannya justru menimbulkan kesan ada sesuatu yang disembunyikan. Laporan terhadap Dr. Roy Suryo, Dr. Tipa, dan Dr. Rismon seharusnya tidak hanya memeriksa niat mereka, tetapi juga konteks pernyataan. Jika mereka menyampaikan kritik berdasarkan dokumen yang beredar di ruang publik, analisa ilmiah terhadap tampilan dokumen, dan narasi yang dibuka sendiri oleh kader partai pendukung pemerintah, maka unsur pencemaran nama baik menjadi lemah. Apalagi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU/6 Romawi /2008 telah menyatakan bahwa kritik terhadap pejabat publik tidak bisa serta-merta dianggap sebagai pencemaran nama baik jika dilakukan untuk kepentingan publik. Namun, disinilah jebakan hukum muncul. Karena ini perkara pidana, para analis dituduh sebagai pelaku. Maka beban pembuktian terbalik, mereka harus membuktikan bahwa yang mereka katakan adalah benar. Tapi bagaimana bisa membuktikan jika ijazah palsu tidak pernah diperlihatkan? Disinilah logika hukum menjadi pincang. Rakyat diminta diam atau dihukum, padahal alat bukti ada di tangan penguasa yang enggan untuk memperlihatkannya. Secara teoritis, jika perkara ini sampai ke meja hijau dan kuasa hukum Roy Suryo CS cukup agresif, mereka bisa mengajukan permohonan agar ijazah asli Jokowi diperlihatkan di pengadilan sebagai bagian dari pembelaan. Dasarnya adalah untuk mendapatkan peradilan yang adil dan pembelaan diri yang layak. Namun ini bukan perkara hukum biasa. Ini perkara politik dalam kemasan hukum. Maka kemungkinan besar proses hukum akan dijaga agar tidak sampai menyentuh substansi ijazah. Fokus pengadilan akan diarahkan semata-mata pada niat para terdakwa, bukan pada kebenaran dari objek kritiknya. Jika ijazah tidak diperlihatkan, maka publik akan tetap menyimpan keraguan. Jika diperlihatkan dan ternyata asli serta sah, maka Jokowi akan mendapat kemenangan moral dan politik. Tapi jika diperlihatkan dan terdapat kejanggalan, maka krisis legitimasi nasional akan terbuka lebar. Pilihan terbaik bagi penguasa adalah membiarkan proses hukum menggantung, sambil terus membentuk opini bahwa para pengkritik adalah penghina, bukan sebagai pengkritik. Kritik terhadap ijazah Jokowi bukan perkara pribadi. Ini soal integritas pejabat publik dan hak rakyat untuk tahu. Ketika negara mulai menghukum mereka yang bertanya, sementara enggan menjawab pertanyaan itu sendiri, maka kita sedang bergerak ke arah negara yang menukar hukum dengan simbol dan menukar demokrasi dengan ketaatan yang buta. Keadilan tidak akan lahir dari ancaman, tapi dari keterbukaan. Jika Jokowi yakin bahwa ijazahnya asli, maka satu-satunya jalan keluar dari polemik ini adalah tunjukkan ijazah itu secara terbuka di pengadilan atau di depan publik. Jika tidak, maka sejarah akan mencatat bahwa ia memilih diam di saat kejujuran sedang dituntut dan membungkam saat transparansi dibutuhkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika ada pertanyaan, silakan berkomentar di kolom komentar. Dan
Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe. Dan saksikan video kami selanjutnya di channel ini.